Hello everyone, my name is Muhammad Fauzi Saleh Hidayat from IK6. This time I will discuss the instructional communication journal as a means of self-actualization development abstract blind person. Ketika memasuki program khusus, silabus dibuat oleh instruktur tanpa melalui proses asesmen. Silabus ini diterapkan kepada semua klien, baik tunanetra pur maupun plus. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi klien. Jika klien belum mampu melanjutkan materi selanjutnya, pelajaran dapat diulang sehingga klien mengerti dalam silabus tidak ada target pencapaian yang harus dicapai oleh instruktur. Jika klien mampu melaksanakan pembelajaran khusus, terutama komputer dan hasil evaluasinya memenuhi syarat untuk mengikuti employment training, maka ia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Penilaian ini merupakan seleksi bagi klien. Setelah terseleksi, ketua pelaksana Mbak Arya mengakses kemampuan untuk kondisi klien dengan mempertimbangkan aktivitas sehari-hari dan berkonsultasi dengan Mas Adi sebagai konselor di YMN. Setelah SMN, dilakukan perencanaan pembuatan materi dan metode pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan klien, diikuti oleh pembuatan modul dan pelaksanaan pelatihan pre-employment training. Pelaksanaan komunikasi instruksional mencakup metode komunikasi, gaya komunikasi, fasilitas pembelajaran lingkungan dan media, bahan materi, serta peran mengajar dan peserta didik. Sinergi antara 6 komponen ini membentuk komunikasi instruksional yang sangat efektif. Di IMN, pendekatan pembelajaran dalam program pelatihan dilakukan secara kelompok dan individual. Pendekatan kelompok diterapkan pada kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman dengan kelompok belajar beranggotakan 3-6 orang. Pendekatan kelompok digunakan jika klien bisa belajar bersama tanpa memerlukan metode khusus. Pendekatan individual diterapkan pada semua program khusus kondisi ketunanetraan klien. Dalam program pelatihan pre-employment training, pendekatan kelompok terdiri dari kelompok besar yang terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil 3-5 orang untuk mengefektifkan pelatihan. Kelompok kecil memungkinkan peserta diskusi dengan sesama dan pendamping kelompok membantu memecahkan masalah dan mengarahkan perhatian pada persoalan pribadi. Tujuan kelompok ini sejalan dengan Adler dan Rodman dalam Bugin 2011-276 yang mengidentifikasi 3 tipe kelompok: kelompok belajar, kelompok pertumbuhan, dan kelompok pemecah masalah. Ketiganya membantu individu belajar, tumbuh, dan memecahkan masalah bersama. Teknik pengajaran dalam program kursus pre-employment training mencakup ceramah, diskusi, praktik langsung, role playing, dan games. Pada pre-employment training, ceramah digunakan untuk memberikan motivasi dan pengenalan diri. Metode games dan role playing menjadikan pelatihan dinamis dan membantu klien mengenal potensi bersosialisasi, kerjasama, dan orientasi mobilitas. Role playing ini mempersiapkan klien untuk menghadapi situasi kerja nyata. Dalam program kursus, diskusi dan praktik langsung digunakan lebih sering. Diskusi membantu klien menganalisis materi ajar dan memastikan pemahaman mereka. Setara praktik langsung memberikan pengalaman mendalam seperti dalam praktik komputer di mana klien meningkatkan materi dengan mempraktikkan tugas secara langsung. Selain metode ceramah, diskusi langsung, praktik langsung, role playing, dan games, metode pengajaran berulang juga sering digunakan di program kursus dan pre-employment training. Metode ini efektif untuk klien tunanetra,
terutama yang memiliki disabilitas tambahan, karena membantu mereka meningkatkan dan memahami pelajaran dengan lebih baik. Praktik komunikasi instruksional di YMN tidak akan berjalan tanpa peran instruktur yang juga berfungsi sebagai sahabat, keluarga, role model, guru, manajer, dan konselor. Menurut More Than Person 2001-209, peran mengajar mencakup mengajar, manajer, dan konselor. Instruktur YMN menjadi sahabat dan keluarga bagi klien, memberikan dukungan emosi dan rasa memiliki. Sebagai model, instruktur komponen dan berpresentasi motivasi klien untuk terus belajar dan menguasai bidang yang diajarkan. Pengajar di YMN menyiapkan klien untuk memahami pelajaran dan siap berkembang. Ketika klien siap dan mampu, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Fasilitas pendukung juga penting untuk pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran untuk tunanetra mencakup laptop dan software, screen reader, headset, dan recorder. Teknologi memudahkan tunanetra mengakses materi dan tugas. Lingkungan belajar juga penting, harus lapangan dan bebas dari banyak benda. Warna, penerangan, dan estetika tempat tidak berpengaruh. Yang penting adalah kenyamanan klien. Lingkungan sosial juga penting. Pembelajaran tidak akan efektif jika klien tunanetra dengan disabilitas tambahan memerlukan perhatian khusus. Materi pembelajaran di YMN dipilih berdasarkan kebermanfaatannya, direncanakan oleh instruktur dan klien untuk memberikan pengetahuan tambahan tanpa memaksa klien menguasai semua materi. Kemampuan kognitif klien diukur melalui pretest, posttest, evaluasi formatif, dan simulatif. Evaluasi kognitif diterapkan pada kursus komputer, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan jarimatika. Evaluasi formatif dilakukan setelah beberapa pertemuan untuk mengukur pemahaman klien. Dalam program pre-employment training, pretest dan posttest digunakan untuk mengukur pemahaman klien terhadap materi yang diberikan. Evaluasi efektif digunakan di kelas untuk menilai sikap dan perilaku klien dalam menerima pembelajaran. Jika klien menunjukkan sikap positif, mereka dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran. Yayasan Mitra Netra mengukur kemampuan psikomotorik klien melalui Festival Mitra Netra dan observasi keseharian. Festival ini mencakup perayaan ulang tahun yayasan dan unjuk prestasi. Observasi digunakan untuk menilai tingkah laku dan fenomena lainnya secara langsung. Secara umum, evaluasi di YMN mencakup kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik klien. Komunikasi instruksional di YMN berfokus pada program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan untuk memandirikan dan membantu tunanetra beradaptasi di masyarakat. Strategi komunikasi khusus dan fasilitas pendidikan serta kebutuhan sehari-hari tunanetra sangat mempengaruhi peran komunikasi instruksional di YMN. Berdasarkan penelitian, disarankan YMN melakukan evaluasi formal berdasarkan untuk pengelolaan dan pengajaran guna pengembangan program lebih baik. Selain itu, pelatihan rutin bagi instruktur, tutor, dan konselor diperlukan untuk mempengaruhi wawasan tentang strategi pembelajaran, teknologi, dan media pembelajaran untuk tunanetra. That's all from me. Apologies if something went wrong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.